Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milanisa Gloriesta CBC dari tingkat 2C Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai imunologi defisiensi. Defisiensi imun. Keberadaan sistem imun sangat utama sebagai pertahanan terhadap infeksi mikroba dan produk toksiknya. Defek salah satu komponen sistem imun dapat menimbulkan penyakit berat, bahkan fatal yang secara kolektif disebut dengan defisiensi imun. Penyakit defisiensi imun dibedakan menjadi kongenital primer dan didapat atau sekunder. Defisiensi imun kongenital merupakan defek genetik yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi yang sering sudah bermanifestasi pada bayi dan anak. Namun, secara klinis baru ditemukan pada usia lanjut. Defisiensi imun dapat timbul akibat malnutrisi, kanker yang menyebar, pengobatan dengan imunosupresan, infeksi sel imun yang nampak jelas pada infeksi virus HIV yang merupakan penyebab AIDS. Kemudian, adanya defisiensi imun harus dicurigai apabila ditemukan tanda-tanda klinis sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan jenis infeksinya tergantung dari komponen sistem imun yang defektif. Yang kedua, penderita dengan defisiensi imun juga rentan terhadap jenis kanker tertentu. Dan yang ketiga, defisiensi sistem imun dapat terjadi akibat defek pematangan limfosit dan aktivasi atau dalam mekanisme efektor imunitas non-spesifik dan spesifik. Kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai gangguan fungsi sistem imun yang umum. Yang pertama kita bisa melihat defisiensi sel B atau antibodi dan penyakit yang menyertainya yaitu penyakit bakteri rekuren seperti otitis media, pneumonia rekuren. Kemudian sel T yaitu kerentanan meningkat pada virus jamur dan protozoa. Kemudian gangguan pada sistem imun fagosit. Penyakit yang menyertai yaitu infeksi sistematik oleh bakteri yang dalam keadaan biasa mempunyai virulensi rendah, infeksi bakteri piogenik, dan infeksi bakteri atau autoimunitas. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pembagian defisiensi sistem imun. Yang pertama, defisiensi imun non-spesifik. Yang pertama, defisiensi komplemen. Komplemen diperlukan untuk membunuh mikroba, opsonisasi, kemotaksis, pencegahan penyakit autoimun, dan eliminasi kompleks antigen antibodi. Defisiensi komplemen dapat menimbulkan berbagai akibat secara infeksi bakteri yang rekuren, peningkatan sensitivitas terhadap penyakit autoimun. Yang pertama, defisiensi komplemen kongenital. Defisiensi komplemen kongenital biasanya mengakibatkan infeksi yang berulang atau penyakit kompleks imun seperti lupus eritematosus sistematik dan glomerulonefritis. Yang kedua, defisiensi komplemen fisiologi. Defisiensi komplemen fisiologik hanya ditemukan pada neonatus yang disebabkan karena kadar C3, C5, dan faktor B yang masih rendah. Yang ketiga, defisiensi komplemen didapat disebabkan oleh depresi sintesis, misalnya pada sirosis hati dan malnutrisi protein atau kalori. Yang kedua, defisiensi interferon dan lisosim. Yang pertama kita lihat yaitu defisiensi kongenital. Defisiensi interferon kongenital dapat menimbulkan infeksi mononukleosis yang fatal. Yang kedua, defisiensi didapat yaitu defisiensi interferon dan lisosim dapat ditemukan juga pada malnutrisi protein atau kalori. Kemudian yang ketiga, defisiensi sel NK. Yang pertama, defisiensi kongenital. Defisiensi sel NK kongenital telah dilaporkan pada penderita dengan osteoporosis atau defek osteoklas dan monosit. Kadar IgG dan IgA dan kekerapan autoantibodi biasanya meninggi. Yang kedua, defisiensi didapat
defisiensi sel NK yang didapat akibat imunosupresi dan radiasi. Yang keempat, defisiensi sistem fagosit. Fagosit dapat menghancurkan mikroorganisme tanpa atau dengan bantuan komplement melalui jalur alternatif. Defisiensi fagosit sering disertai dengan infeksi berulang. Kerentanan terhadap infeksi biogenik berhubungan langsung dengan jumlah neutrofil yang menurun dengan risiko infeksi yang meninggi bila jumlah sel tersebut turun sampai di bawah 500 per mm3. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai defisiensi imun spesifik. Yang pertama, istilah agamaglobulinemia atau tidak ada imunoglobulin sama sekali sebenarnya tidaklah benar, oleh karena pada defisiensi ini biasanya masih ada kadar Ig yang masih rendah, terutama IgG. Oleh karena itu, sebaiknya disebut hipogamaglobulinemia. Defisiensi sel T kongenital sangat rentan terhadap infeksi virus, jamur, dan protozoa. Hal ini berikatan dengan peranan sel T terhadap sel B. Maka defisiensi sel T disertai pada gangguan produksi IgG yang nampak dari tidak adanya respon terhadap vaksinasi dan seringnya terjadi infeksi. Yang kedua yaitu defisiensi imun spesifik fisiologi. Defisiensi imun selular dapat ditemukan pada kehamilan. Hal ini mungkin diperlukan untuk kelangsungan hidup fetus yang merupakan alograf dengan antigen paternal. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya peningkatan aktivitas sel T atau oleh efek supresi faktor humoral yang dibentuk trofoblast. Yang ketiga yaitu defisiensi spesifik didapat. Yang pertama, malnutrisi merupakan keadaan yang dapat menyebabkan defisiensi imun spesifik didapat karena menunjukkan atrofi timus dan jaringan limfoid sekunder, depresi respon sel T terhadap mitogen dan sel alogenik. Gangguan respon tersebut terhadap uji kulit, hipersensitivitas tipe lambat. Yang kedua, infeksi pada beberapa keadaan. Infeksi virus dan bakteri dapat menekan sistem imun. Kehilangan imunitas serta terjadi pada penyakit campak, mononukleosis, hepatitis virus, sifilis, brusellosis, lepra, tuberkulosis milar, dan parasit. Yang ketiga, sindrom defisiensi imun didapat atau AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV telah diakui sebagai virus penyebab AIDS. HIV yang tergolong virus retro tersebut adalah limfotropik dan menimbulkan efek sitopatologik pada sel TH atau helper. Virus yang hidup dan berkembang biak di dalam sel TH dan mengakibatkan hancurnya sel-sel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur virus HIV. Yang pertama itu ada inti RNA dan enzim reverse transcript atau polimerase. Yang kedua itu kapsid atau antigen P24. Yang ketiga itu sampul atau antigen P17 dan tonjolan glikoprotein atau GP120 dan GP41. Yang keempat itu adalah partikel virus dewasa yang mempunyai inti eksentrik berbentuk batang. Yang kelima struktur antigenik. Dan yang keenam adalah asam nukleat yang terdiri dari RNA dari dua subunit identik. Yang keempat yaitu obat. Obat-obatan imunosupresif dan antibiotik dapat menekan sistem imun. Beberapa contoh seperti obat sitotoksik, gentamisin, amikain dapat mengganggu kemotaksis neutrofil. Chloramphenicol dapat menekan respon antibodi. Jumlah neutrofil yang berfungsi sebagai fagosit dapat menurun akibat pemakaian kemoterapi, analgenik, antihistamisin, antitiroid, antikonvulsi, penenang, dan antibiotik. Steroid dalam dosis tinggi dapat menekan fungsi sel T dan inflamasi. Dan yang kelima adalah penyinaran. Dalam dosis tinggi, penyinaran menekan seluruh jaringan limfoid, sedang dalam dosis rendah dapat menekan aktivitas sel
TS secara selektif. Yang ketiga yaitu mengenai HIV dan respon imun. Respon imun awal terhadap infeksi HIV mempunyai karakteristik ekspansi masif sel T sitotoksik CD8 yang spesifik terhadap protein HIV yang menyebabkan terganggunya sistem alamiah dan didapat di mana yang menjadi target spesifik infeksi adalah limfosit CD4 yang menyebabkan lisis sel T CD4. Penyebab terpenting kurangnya sel T CD4 pada orang terinfeksi HIV adalah efek sitopatik langsung. Respon imun selular dan humoral sama penting dalam pembentukan kekebalan terhadap infeksi virus, di mana tujuan utama respon imun terhadap infeksi virus HIV ialah eliminasi terhadap virus yang menginfeksi sel dan sel-sel yang mengandung virus atau tempat replikasi virus. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari HIV. Patogenesis HIV yaitu virus umumnya masuk ke dalam tubuh melalui infeksi sel Langerhans di mukosa rektum atau mukosa vagina yang kemudian bergerak dan berreplikasi di kelenjar getah bening setempat. Virus kemudian disebarkan melalui viremia yang disertai dengan sindrom dini akut berupa panas dan myalgia. Pejamu memberikan respon terhadap infeksi virus pada umumnya. Virus menginfeksi sel CD4, makrofag, dan sel dendritrik dalam darah dan organ limfoid. Kemudian dalam folikel limfoid, virus terkonsentrasi dalam bentuk kompleks imun yang diikat sel dendritrik. Walaupun hanya kadar rendah, virus diproduksi dalam fase laten, destruksi sel CD4, berjalan terus dengan kelenjar limfoid. Akhirnya, jumlah sel CD4 dalam sirkulasi akan menurun. Hal ini dapat berlangsung beberapa tahun, kemudian menyusun fase progresif kronis dan penderita menjadi rentan terhadap berbagai infeksi oleh kuman non-patogenik. Kemudian setelah HIV masuk dalam sel dan terbentuk dsDNA, integrasi DNA viral ke dalam genom sel penjamu menjadi provirus. Provirus tetap laten sampai kejadian dalam sel terinfeksi mencetuskan aktivasinya dan mengakibatkan terbentuk dan pengelepasan partikel virus. Walau CD4 berikatan dengan envelop glikoprotein HIV1, diperlukan reseptor kedua supaya dapat masuk dan terjadi infeksi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai defisiensi imun. Terima kasih.